Siapa ini? Jangan lari. Aku melihatmu. Siapa kamu? Kamu siapa di sini? Kamu siapa? Kalau tidak bicara, aku akan minta tolong. Kamu tidak akan berteriak. Tidak bisa berteriak. Aku tahu kamu orang baik. Bahkan jika kamu bilang, mereka juga tidak akan percaya. Kamu ternyata bisa bicara. Mendengus. Aku manusia, tentu bisa bicara. Kalau begitu, beritahu aku siapa kamu. Siapa aku? Siapa ini? Lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang bertanya siapa aku. Siapa? Siapa aku? Senior, tolong jangan seperti ini. Ada hal sedih yang ingin kamu ceritakan padaku? Kamu mau dengar? Mungkin aku bisa membantumu. Kamu mau membantuku? Ah, Aduh, aku. hahaha, kungfu kamu lumayan bagus. Tapi kamu masih jauh dari bisa membantuku. Belum tentu. Aku punya teman yang bisa membantu. Gadis baik. Dengar, aku akan ceritakan sebuah kisah. Putuskan setelah mendengarnya. Dahulu kala ada seorang pahlawan besar. Bernama Yun Zhong Yue. Dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Di senja matahari terbenam. Menghadapi kawanan gagak yang berterbangan di langit. Tiba-tiba tersadar. Menciptakan hingga sekarang. Seni bela diri paling misterius di dunia persilatan. Drunken Golden Crow. Sebenarnya, Lin Zhongyu punya 4 murid. Dia menerima 4 murid. Dia mewariskan ilmu bela dirinya kepada keempat muridnya. Yang tua adalah Zui Jinwu. Anak kedua belajar telapak tangan bunga plum.
Yang ketiga belajar Ying Feng Dao. Dia hanya punya satu lengan. Tapi pedang semua orang di dunia. Tidak secepat dia. Yang keempat belajar pedang terbang. Di antara mereka, yang paling mahir bela diri adalah murid tertua. Yang mewarisi Pulau Wule juga adalah si bos. Si kakak kedua tidak rela. Tapi kemampuan bela dirinya tidak sebaik si bos. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Si bos punya kelemahan. Dia terlalu suka minum. Suatu hari, si kakak kedua akhirnya menemukan kesempatan untuk turun telepon. Si sulung selalu punya perasaan terhadap si kedua. Berjaga-jaga tapi tidak waspada terhadap si ketiga. Si ketiga berada di pertarungan antara si sulung dan si kedua. Selalu tetap netral. Tapi dia tidak bisa waspada terhadap saudara-saudaranya sendiri. Hahaha, jarang sekali si ketiga senang seperti hari ini. Ya. Hahaha, eo. Si ketiga berada dalam persaingan antara si sulung dan si kedua. Selalu menjaga netralitas. Hari ini aku senang. Hahaha, kakak, menamnya Daikiranji. Kakak, menamnya Daikiranji. Hei, tidak apa-apa. Ayo tapi tidak bisa waspada terhadap saudara-saudaramu sendiri. Hahaha. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan mematikan yang direncanakan dengan hati-hati oleh dua master top ini. Kamu adalah si bos. Si bos yang kaki kanannya dipotong. Jadi Gaoli awalnya adalah si kedua. Sekarang aku si bos. Gong Yidao menjadi si kedua dari yang ketiga. Tapi Feng Lai tidak menggunakan pedang. Aku juga dengar Gaoli adalah orang yang sangat kasar. Feng Lai menguasai energi pedang tak terlihat. Bahkan jika dia bermain piano atau yang lainnya. Bisa membentuk energi pedang untuk melukai orang. Kamu bilang Goryo. Mereka bilang dia orang yang kasar. Itu sama sekali salah. Pria yang sangat kasar. Kemampuan bela diri tidak akan pernah mencapai level kemampuannya. Hei, kakek, kamu masih minum? Kenapa tidak minum? Bukankah sayang jika kita tidak minum anggur yang enak ini? Kakek, apakah kamu lupa? Bagaimana kakimu bisa patah? Bagaimana mungkin aku lupa? Kamu tahu, dalam 30 tahun terakhir, aku tidak melupakannya sedetik pun. Benar. Jika kamu tidak minum, apa yang terjadi hari itu tidak akan terjadi. Pesta koktail tertunda. Itu juga akan menyesatkan orang. Kenapa? Kata-kata ini. Tidak ada yang pernah mengatakan ini padaku sebelumnya. Itu karena mereka takut padamu. Bagus. Gadis kecil. Apa yang baru kamu katakan lebih berharga daripada emas. Aku akan selalu berterima kasih padamu. Kalau begitu kamu bisa berhenti memaksaku menjadi muridmu. Kenapa tidak? Jika aku masih tidak setuju, apakah kamu masih akan membunuhku? Tentu saja aku harus membunuh. Rasa terima kasih adalah rasa terima kasih. Membunuh tetap perlu. Kamu tidak masuk akal. Kapan orang-orang Pulau Bule pernah mengatakan yang sebenarnya? Dalam kasus ini, kamu tidak bisa menyalahkan mereka karena mematahkan kakimu. Kamu. Hahaha, murid yang pintar. Tidak mudah menemukannya. Hanya karena alasan ini, aku ingin menjadikanmu muridku.
Hei. Hei, gadis. Jangan terus-terusan cemberut. Aku tidak berhutang apapun padamu. Hei, ayo, tertawalah. Hei, tersenyum. Bagaimana kamu bisa membuat orang tertawa? Ibuku baru saja ditangkap oleh Feng Lai. Yah, bukankah itu benar? Kenapa kamu tidak cepat-cepat mengambil Pulau Bole? Nanti Feng Lai tidak akan berani mempermalukan ibumu lagi. Benar kan? Hehe. Hei Weng. Ini di mana? Ini salah satu dari 7 tempat rahasia di Pulau Bule. Kelihatannya biasa saja. Tapi punya banyak jalan tersembunyi dan mekanisme. Gunung di depan dan air di belakang. Pedang, batu, panah tersembunyi. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Ya, ingat. Tak terkalahkan. Hanya dengan kecerdikan. Butuh waktu lama untuk membahas. Lebih baik kita memutarinya saja. Oke, ayo coba. Oke. Salah. Aku tahu aku hanya ingin mencoba. HMPH, hanya itu. Nakal. Tapi itu benar. Ingat, tidak ada yang terlalu besar di dunia ini. Hei, lihat aku, kakiku lumpuh. Tetap bahagia seperti biasa. Hei 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 Wem. Aku mengerti. Jangan terlalu sombong. Ada banyak perangkap di Pulau Polo. Ini hanya sebagian kecil. Kamu perlu lebih familiar dengannya. Dan kamu harus berlatih dengan baik. Apa? Bagaimana kabar kakak? Sangat baik. Jauh lebih baik dari yang kukira. Aku pintar, kan? Kalau begitu besok kamu bisa mengajarkanku berlatih lagi. Tidak, kamu masih harus berlatih gerakan-gerakan ini besok. Kamu masih jauh. Password APA. Wah, aturan yang besar. Perintah apa yang kubutuhkan untuk jalan-jalan? Oh, ini Putri Wuyo. Maaf. Putri, aku tidak tahu. Apa yang membawamu ke sini? Ini adalah benteng Raja Laut. Anda tidak diizinkan berkeliling pulau tanpa tanda pengenal. Putri, tolong bekerja sama. Bagaimana Anda tahu saya tidak punya tanda pengenal? Saya punya kenang-kenangan dari 3 penguasa pulau. Anda ingin datang dan melihatnya? Kali ini aku menangkapmu. Ternyata kamu, gadis, benar-benar seorang putri, datang ke area pertahanan pulau untuk membunuh orang. Lihat apa yang harus kamu katakan kali ini. Tindakan tidak adil di Pulau Bule. Hampir selesai. Mengapa kamu begitu sombong? Sudah lama ku katakan gadis ini tidak bisa tinggal. Tapi nyonya ketiga bersikeras melindungimu. Aku akan membunuhmu hari ini.
Lihat apa kata nyonya ketiga. Ayo, aku menunggumu. Mengapa? Ah, Ah, kakak. kamu monster apa? Kamu manusia atau hantu? Dunia yang luas. Dari mana teman hantu ini datang? Tuan Liu, kamu bahkan tidak mengenaliku. Bagaimana kamu tahu nama belakangku, Liu? Baik, kamu tinggal di sini. Ingat, selama kamu menjaga gerbang kedua Zen-kun, dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah mekanisme. Bagaimana kamu tahu? Hei Liu Gong. Kamu sangat pelupa. Lihat siapa aku. Tuan Shan. Bukankah kamu sudah mati? Bukankah kamu sudah lama mati? Akhirnya kamu mengenalinya. Beberapa hal di dunia ini sulit diucapkan, bukan? Tuan Shan, kamu tidak bisa meminta kami untuk hal ini. Ini adalah perintah kakek Gao. Bukankah kamu sudah cukup berbuat jahat pada Gaoli? Setelah kakiku lumpuh. Saudaraku. Apakah kamu yang membunuhnya? Itu hanya mengikuti perintah, haha. Haha. Siapa yang berbuat jahat harus membayarnya. Tidak ada pengecualian. Lupakan saja. Akhiri saja sendiri. Jangan tunggu aku yang bergerak. Kalau tidak, kau akan mati lebih menyakitkan. Ah. Tolong simpan sekolah itu untukku. Hei, cukup, berhenti minum. Oh, ini hari tahun baru, gadis kecil, jangan terlalu keras. Biarkan aku, seorang tua, minum beberapa teguk lagi. Kamu masih ingat cerita tidur di jerami dan merasakan empedu? Baiklah, tolong minum lebih sedikit. Oh hei hei hei. Oh, hari ini aku ingin melihatmu bertarung dengan Liu Gong. Kungfu gadis kecil itu sudah jauh lebih baik. Hehehe, itu wajar. Aku punya saudara yang sangat baik di sini. Sebagai adik, kamu tidak boleh membiarkan dirimu tertinggal, kan? Jangan meremehkan Tuan Liu. Kungfunya tidak hanya digunakan oleh 3 pemilik pulau. Dia yang terbaik dalam kungfu. Jika Wuming bertindak, aku mungkin hanya bisa seri dengannya. Bisakah kamu mengalahkan Liu Gong? Hei, skill ini bisa masuk peringkat dunia. 10 besar. Benarkah? Hei, jangan terlalu sombong. Jika aku tidak bertindak hari ini. Hehe, aku takut. Liu Gong sudah lama membunuhmu. Bukankah ini hanya cara lain untuk mengatakan kungfu orang lain tidak cukup baik? Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tapi masalahmu adalah kurang pengalaman. Begitu yakin menang, kamu cenderung meremehkan musuh. Yang paling tabu di dunia bela diri adalah meremehkan musuh. Ingat, selama musuhmu masih bernapas, kamu dalam bahaya. Hanya dengan keseimbangan serangan dan pertahanan kita bisa mengalahkan musuh. Hei kamu. Selama kamu berlatih keras, dunia ini adalah milikmu. Ada yang memujiku begitu banyak. Apakah aku harus minum lebih banyak? Hahaha, tidak mungkin. Haha. Sepertinya sekarang, harus ada 2 pembunuh. Salah satunya, gunakan pedang, dan pedang yang tajam. Sejak sang putri datang, banyak sekali hal yang terjadi di sini. Siapapun itu, istriku bersampah. Asal kutangkap dia, akan kurobek-robek dia. Aku punya ide. Tolong beritahu aku. Kenapa kita tidak mencari senjata pembunuhnya dulu?
Baik, mari lakukan pencarian menyeluruh di seluruh pulau. Terutama rumah sakit ini. Masih meragukan Beiyuan? 3 tuan, aku mengerti. Aku akan mencari Beiyuan sendiri besok pagi. Jika kau menemukan sesuatu, aku akan memberimu keadilan. Terima kasih, 3 Master Dao. Acara ini, Tanpa nama. tak kusangka kemampuan bela diri sang putri meningkat begitu cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah pedang naga berguna? Terima kasih. Liu Gong menyuruh orang membunuh. Ya, Orang yang membunuh Liu Gong menggunakan pedang tajam. jadi apa? Bibi Feng akan mengadakan pencarian di seluruh pulau besok. Setelah diketahui, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Bahkan jika aku menemukan pedangnya, apa masalahnya? Banyak orang menggunakan pedang. Tidak buruk. Banyak orang menggunakan pedang. Tapi tidak semua orang punya kemampuan membunuh Liu Gong. Dan juga memiliki pedang tajam. Kenapa kau memberitahuku ini? Mungkin. Aku jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak kusukai. Jika aku menyembunyikan pedang ini sementara, hanya ada satu tempat di Pulau Kuan Bule, Gunung Belakang. Gunung belakang Pulau Bulu, zona terlarang. Tak ada seorang pun selain pemilik pulau yang pernah ke sana, termasuk Bibi Feng. Jangan khawatir, orang-orang dari Pulau Bole tidak akan mencari di sana. Kenapa? Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, kamu orang yang baik. Kenapa kamu harus tertawa seperti ini? Aku merasa seperti orang jahat. Benarkah? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku. Aku tahu kamu adalah mata-mata dari Pulau Bule, kan? Aku bukan mata-mata. Apakah kamu mata-mata atau bukan? Bawa aku pesan. Aku ingin memakan Gaoli hidup-hidup. Sudah kubilang aku bukan mata-mata. Aku tawanan seperti kamu. Hahaha. Bagaimana bisa ada tawanan seperti kamu? Kita adalah tawanan Pulau Fuller. Kenapa kemampuan bela diri para tawanan tidak dihapus? Apa? Kalian semua sudah kehilangan kemampuan bela diri? Omong kosong, jika bela diri tidak dihapus. Bagaimana rantai kecil ini bisa menghentikanku? Food God yang terhormat.
Kamu adalah pemimpin sekte Kunlun. Fat God. Bagaimana kamu mengenalku? Oh, aku dengar guruku menyebutkan kamu. Bela diri senior sangat unik. Seterkenal Wudang. Kenapa Gaoli menangkapmu? Gaoli, dia tidak melakukan ini untukku. Manual pedang Kongtong yang tak tertandingi? Oh, aku ingat sekarang. Itu sudah bertahun-tahun. Dulu, banyak sekte yang dihancurkan. Itu dia. Benar. Lihat, ada juga kepala King Cheng, pemilik Lotus Manor, dan pemilik Gua Shuiwei. Mereka semua difitnah oleh Goryeo. Jadi, aku akan menyelamatkanmu dulu. Kamu sendiri saja tidak bisa keluar. Mau menyelamatkan orang lain? Siapa kamu? Mereka adalah orang-orang Goryeo. Satu adalah Yama berwajah dingin. Satu adalah Nantian yang dipindahkan. Kenapa aku tidak tahu ada dua orang ini di Pulau Bule? Kalau saja kamu melihat kami lebih awal, kamu sudah mati. Tapi hari ini belum terlambat. Senior, aku akan memotong rantai ini dan kamu bisa pergi. Putri, rantai ini tidak bisa dipotong. Apalagi, kemampuan bela diri kita sama sekali tidak berguna. Bahkan jika kita keluar, kita bukan tandingan Goryeo. Tidak, aku harus menyelamatkanmu. Aku pikir kungfu kamu bagus. Aku akan wariskan kungfuku padamu. Keluar dan bunuh Gaoli untuk membalas dendam kami. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Kamu meremehkan bela diriku. Tapi, Tidak ada tapi. Ayo, ambil kungfuku. Gadis yang pintar sekali. Bertemu dengan gadis pintar seperti ini. Juga keberuntunganku Lotus Villa datang ke sini. Sudah waktunya terataiku menjadi Buddha. Kekuatan batin Lotus Villa kita pasti tidak termasuk dalam teknik pedang tengkorak. Hahaha. Ingat, tidak hidup, hanya mati. Jangan biarkan siapapun pergi. Tembak. Putri, hati-hati. ayo Meng Er. Apa yang kamu impikan? Berhenti bermimpi. Mereka, Putri, kamu pergi cepat. Ayahku akan membunuhmu. aku tahu. Feng Ea, ayahku minta maaf padamu. Tapi dia tetap ayahku, kucing. Aku tidak bisa membalas dendam untukmu secara pribadi. Bisa tumbuh. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Putri, jangan balas dendam untukku. Aku tidak menyalahkanmu. Sakit, Aku akhirnya tahu kematian. Tidak menakutkan. Hang Peng. Kamu tidak akan mati. Ayo, Bibi Feng akan membantumu menyembuhkan luka-lukamu. Kamu pasti akan selamat. Kamu tidak akan mati. Sekarang aku akan membantumu bangun. Meng Ea.
Meng Ea. Kamu memberiku kehidupan. Aku akan mengembalikannya padamu. Meng Ea. Tidak masalah jika aku mati. Tapi aku berharap bisa menggunakan kematianku untuk membangunkan nuranimu. Meng Ea. Long Dream, Long Dream. Meng Ea. Meng Ea Ayah Cheng Meng. Jangan membuat kesalahan lagi, Meng Er. Long Dream, Long Dream. Mengar. Long Dream. Sialan mereka semua. Paman Chang. Bolehkah aku memanggilmu Paman Chang untuk terakhir kalinya? Kamu sangat kejam. Tidak hanya kamu membunuh ayahku. Kamu bahkan anakmu sendiri bisa membunuh. Semua ini karena kamu. Ini karena kamu. Anakku punya mimpi panjang, jadi dia akan punya pikiran liar. Orang, wanita adalah sumber masalah. Semua adalah bencana. Tembak mereka semua sampai mati dengan panah. Untuk membalaskan dendam anakku. Cui Er, cepat pergi. Aku tidak mau. Aku ingin membalaskan dendam ayahku dan Chang Meng. Lepaskan panah. Lepaskan panah. Ayo pergi. Siapa? Sangat berani. Diantar ke depan pintu. Tangkap dia hidup-hidup. Pencuri tua. Aku akan membunuhmu hari ini. Balas dendam untuk ayahku. Untukmu. Apa? Jangan tanya lagi. Ambil ini, aku pergi. Ini. Apa ini sebenarnya? Ini adalah kode rahasia. Aku pikir ini akan membantu luka kamu. Kamu harus tinggal di sini dan beristirahat selama beberapa hari ke depan. Kursi. Kursi. Buku rahasia siapa ini? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak mau. Jangan tanya lagi. Aku mencuri buku rahasia ini dari istana. Aku yakin ini akan membantumu dalam hidupmu.
Anggap saja ini hadiah dariku untukmu, oke? Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Sembuhkan lukamu dengan cepat. Hai. Pengalaman di luar tubuh.
Berhenti. Siapa kamu? Siapa kamu? Bahkan aku tidak tahu. Siapa itu? Aku Kau Iu. Ternyata itu Kasim Cao. Apakah kamu dari pabrik timur? Maafkan aku, Tuan. Aku baru di sini. Baru datang. Kenapa kamu dikirim ke sini? Di mana Jiang Dui? Aku tidak tahu. Kakak Gao benar-benar menepati janji. Kakak Cao juga sangat tepat waktu. Kakak Gao, apakah kamu membawa peta harta karun? Di mana jubah emas Kakak Cao? Aku sudah memakai jubah emas. Harta karun ada di sini. Kakak Gao. Kalau begitu keluarkan peta harta karun. Gambarnya adalah buku rahasia. Aku khawatir kamu tidak akan mengerti meskipun aku mengeluarkannya. Aku punya solusi. Tahu. Aku baru saja menemukan seseorang di buku. Dia tahu rahasia India. Benarkah ada orang di dunia ini yang tahu rahasianya? Bagus. Hahaha, Kak Gao. Kalau begitu kita akan belajar bersama. Lalu pergi berburu harta bersama. Mari kita berlatih seni keabadian bersama. Hahaha, tentu saja. Hahaha. Kak Cao, mari kita taruh barang-barang di sini dulu. Lalu bagaimana kalau bertukar referensi? Oke. Aku juga bermaksud begitu. Hahaha. Bagaimana Chang Wei bisa sampai di sini? Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Kak Gao. Aku tidak akan menyulitkanmu. Tolong pergi. Cao Yu memang seperti yang kuduga. Kau sudah merencanakannya. Ingin mengambil alih peta harta karunku. HMPH, ini bukan soal monopoli. Gambar ini bukan milikmu. Hahaha. Peta harta karun ada di sini. Kau mungkin tidak bisa mengambilnya, Kak Gao. Semua Jinyi Wei dari pabrik timur dikerahkan. Tinggi apapun kemampuan bela dirimu. Aku khawatir kau tidak bisa melarikan diri. Ternyata, Kak Cao, Celine Old Man, Shenying Dan Taoist Master Taisher. Ada rencana lain. Benar, Old Man Shenying dan Taoist Master Tieshi benar-benar dibunuh oleh saudaraku. Bagus. Aku tidak ingin kalian bertiga mengeroyokku sendirian. Rasanya tidak enak. Mengatasi kalian tanpa mereka sama mudahnya. Kau tetap tidak bisa pergi. Bang.
Hampir semua orang dari cabang Pulau Bule sudah tiba. Ya, hampir semua orang datang. Oke, Lauli. Sepertinya aku salah menilaimu. Kau Iu. Sekarang giliranmu untuk menyerahkan jubah giok emas, ya? Sekarang tampaknya ini masih permainan yang belum selesai. Apakah Cao Yu pernah memikirkan, jika kau tidak menyerahkan gaun emas, aku akan mengacaukan harem ini. Tak ada kedamaian. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kurasa kau tak bisa lagi menjadi komandan pabrik timur. Tak bisa mendapatkan rahasia keabadian. Apa gunanya menjadi komandan pabrik timur? Sekarang biar kau merasakan telapak tangan Plum Blossomku. Cao Yu, aku tidak buruk padamu. Kau ternyata berniat memberontak. Kaisar Kau Iu. Berani-beraninya kau memanggil Jin Wei ke harem tanpa izin? Mengengham Kaisar. Niat memberontak sudah jelas. Apa lagi yang ingin kau katakan? Bocah, kau bahkan lebih kejam dariku. Kau berniat memberontak. Siapapun bisa membunuhnya. Tapi Zhang Yun tidak punya kemampuan ini. Ini semua rencana Kaisar. Hahaha. Ya, ini rencanaku. Kau Yu. Apa lagi yang ingin kau katakan sekarang? Tangkap mereka. Jangan biarkan. Cepat kawal. Cepat kawal. Kau di sini. Aku kejar. Ah.
Cao Yu, terima kasih. Kau membantuku membuka makam. Juga membantuku menyingkirkan para menteri di istana. Membersihkan rintangan untukku menaklukkan dunia bahkan. Aku bahkan tidak menyangka kau membunuh Sang Yong untukku. Hahaha tehoke kau. Kau ingin mengendalikan kaisar. Tapi aku, Chang Wei, ingin mengendalikan dunia. Kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Terima kasih banyak. Hahaha. Siapa kau? Girl. Pedang di tanganmu adalah pedang naga. Bagaimana kamu tahu? Hahaha sialan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Kamu. Itu Gao Li, Tuan Pulau Bule. Aduh gadis kecil. Aku sudah melihat banyak hal. Datang dan tunjukkan padaku pedang naga. Kalau kamu mampu, datang dan ambil sendiri. Gadis kecil di rumah emas mabuk. Siapa yang mengajarimu rumah emas? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Daper Tuan Anchor. Anchor, bawa aku melihatnya. Kenapa jalan lebih cepat? Cepat. Kurasa Cui Er tidak akan bisa masuk hari ini. Aku pergi mencari dia. Aku juga ikut. Kamu tidak perlu lagi. Kami hanya berurusan dengan Chang Wei. Chang Wei bukan orang yang mudah dihadapi. Bagaimanapun, Cui Er dan aku lebih dari cukup. Kalau tidak ada kata-kata, tinggal di sini saja. Ini lebih aman. Hati-hati ya.
Jalan-jalan. Jalan cepat. Cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Ayo, jangan berlambat-lambat, cepat. Ya. Hahaha. Berhenti dan kejar. Berhenti dan kejar. Berhenti. Kejar dan berhenti. Kejar dan berhenti. Cepat di belakang cepat. Kejar di depan, berhenti. Halo Jessie. Kakak Han pergi. Ikut dengan aku, ya. Kakak Pan, ini ruang belajar Chang Wei. Aku akan masuk lihat dulu. Baik, hati-hati. Kakak, Kamu baik-baik saja? tidak apa-apa, ikuti saja aku. Om. Chang Aiching, aku punya pertanyaan untukmu. Siapa kamu? Siapa kamu? Paduka, aku adalah Jucui. Tsukui. Siapa Tsukui? Aku adalah Putri Wuyo. Oh, ternyata kamu. Kamu sudah tumbuh besar. Tapi kenapa kamu dan ayahmu memberontak melawanku? Paduka, ayahku difitnah. Apa yang kamu katakan benar? Kaisar Chang Wei membohongimu. Dia menipu Kaisar untuk datang ke sini berlatih keabadian. Dia di luar sana berbuat semaunya. Tidak mungkin. Jenderal Chang selalu setia padaku. Bagaimana mungkin kamu menipuku? Paduka, kamu akan tahu jika pergi keluar dan melihat. Berapa banyak menteri yang telah dibunuh? Istana telah menjadi dunia Chang Wei. Sebagian besar menteri setia sudah mati. Aku khawatir dalam waktu dekat. Bahkan dinasti Ming akan menjadi mawar. Jangan repot-repot bicara dengannya lagi. Lepaskan jubah emasmu dengan cepat. Tidak, aku tidak akan memberikan. Aku akan membunuhmu, kakak. Kaisar tidak bisa dibunuh. Aku akan membantumu dengan barang-barangmu. Kenapa Kaisar memelihara anjing seperti ini? Jika kamu membunuh Kaisar, itu akan menjadi keinginan Chang Wei. Jika Chang Wei memberontak, itu akan membawa penderitaan bagi rakyat. Kamu benar-benar ingin membantuku. Aku setuju. Demi negara dan rakyat. Apakah Kaisar menginginkan tahta atau keabadian? Aku ingin keduanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa hidup abadi tanpa kerajaanmu? Kamu pikir Chang Wei akan menjagamu? Jadi, apakah kamu punya bukti? Tidak. Bagaimana aku bisa mempercayaimu kalau begitu? Baiklah, Yang Mulia, mohon tunggu saya di sini. Aku akan mencari bukti.
Tuan Li. Apa yang kamu lakukan? Ikut aku. Hei, Bengan. Kamu ingin mengambil tuanku. Uang. Oh, pergi dari sini. Putri, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mendorongku ke sini? Jika Jenderal Pang tahu tentang ini, hidupku akan berakhir. Li Dongyang. Yang mulia, hamba bersujud kepada Yang mulia. Mereka bilang Chang Wei sedang merencanakan pemberontakan. Benarkah? Kaisar ini. Aku tidak tahu tentang ini. Raja Poyang difitnah oleh Chang Wei dan Cao Yu. Apakah kamu tahu? Ini. Aku juga tidak tahu ini. Tuan Li, sebagai menteri senior 3 dinasti, jangan hanya berusaha menghindari kesalahan. Di mana kamu menempatkan kasih sayang Kaisar? Kamu jelas tahu Chang Wei sedang merencanakan pemberontakan. Kamu masih pura-pura tidak tahu dan hanya peduli melindungi dirimu sendiri. Kamu telah melakukan kejahatan menipu Kaisar. Kaisar adalah orang yang tidak melayani negara atau rakyat. Kenapa kamu masih menyimpannya? Bunuh saja dia. Baik, aku akan membantumu membunuhnya. Lagi pula, aku sudah dituduh sebagai pengkhianat. Tidak masalah jika aku membunuh satu lagi. Putri, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau begitu cepat katakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan benar-benar membunuhmu. Aku bilang. Aduh, aku tidak punya pilihan. Jenderal, ada apa? Beberapa penjaga menghilang tadi malam. Daeong. Jenderal menambah jumlah pengasuh. Berhati-hati dengan ketat. Jenderal tiba. Jenderal Chang, hehehe. Jenderal, tolong. Apakah semua orang sudah di sini? Tuan Li sakit dan dia belum datang. Jangan tunggu dia. Sekarang bacalah dekrit kekaisaran. Kaisar Feng Tian Chengyun mengeluarkan dekrit untuk menyelidiki. Lu Tong dan Kuo Shun adalah anggota kelompok Cao Yu. Cao Yu tetap tidak menyesal bahkan setelah dieksekusi. Mencoba menghubungi para menteri untuk membahas pemberontakan. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dia harus segera dipenggal dan dipamerkan secara publik. Yang merencanakan pemberontakan adalah Anda sendiri, Jenderal Cheng. Sangat tidak adil. Aku takut Kaisar. Aku tidak ingin melihatmu, menteri yang berhati dua. Chang Guai, si rubah tua. Aku harus membunuhnya. Bisakah Kaisar masih membunuhnya sekarang? Jadi apa yang harus aku lakukan? Sekarang di Beijing. Berseteru dengan Chang Wei. Dan tidak ada pasukan di bawah kendali penuh Chang Wei. Itu adalah Dongqiang Jinwei milik Sandu. Kalau begitu pergilah ke Sangdu. Kaisar begitu terang-terangan menyebarkan rumor tentang Sangdu. Sangdu tidak melihat. Chang Wei telah datang dengan pasukannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Aku pikir ini harus dilakukan secara rahasia. Kaisar harus menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Bawa dekrit rahasia untuk menemui Sang Dong. Tapi siapa yang bisa aku percaya sekarang? Kenapa? Aku akan memberimu dekrit rahasia sekarang. Pergi dan sampaikan kabar ke Sandor. Oh, tolong, aku mohon. Kamu adalah kerabat kerajaan. Kamu adalah saudari kerajaanku. Jika kamu tidak membantuku, siapa lagi?
Yang mulia, sekarang kamu ingat bahwa aku adalah saudarimu. Jadi di mana kaisar ketika ayahku meninggal? Maaf, Paman. Aku juga minta maaf. Aku pasti akan membela Paman Kaisar. Kalau begitu aku harus meminta kaisar berjanji satu hal padaku. Ada apa? Kembalikan pakaian giok emas kepada pemiliknya. Bagaimana mungkin? Seni keabadian hanya untuk kaisar. Kaisar macam apa aku tanpanya? Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Tergantung apakah kaisar ingin keabadian atau tahta. Tolong jangan paksa aku, oke? Aku tidak memaksamu. Yang mulia, mengapa kau belum mengerti? Panjang umur bukanlah yang terpenting. Yang penting adalah kau memanfaatkan waktu yang tersisa. Buat negara stabil dan rakyat sehat. Dengan begitu orang akan mengingatmu selamanya. Hidup di hati semua orang. Itulah keabadian sejati. Oak. Sudah cukup. Aku berjanji. Padamu. Semua Jinwei Lord Sang Duo telah dikerahkan. Apa Sandor? Semua Jinwei dari pabrik timur dipindahkan. Mungkinkah mereka berpikir sebaliknya? Apa kau masih berdiri di sana? Sifat sudu baudadong mengumpun pengan kekaisan. Kaisar menyembunyikan narkoba dan memberontak. Tolong, Yang Mulia, berperanglah. Yang Mulia. Kaisar. Yang Mulia. Mereka yang berbuat jahat akhirnya akan binasa. Kau tidak bisa melarikan diri hari ini. HMPH, aku tidak akan mati. Aku ingin menjadi kaisar. Aku ingin hidup selamanya. Kembalikan pakaian giok emasku. Jenderal Chang, zaman telah berubah lagi. Aku seharusnya membunuhmu. Tapi sekarang kau yang harus mati. Penjahat yang berubah-ubah. Lihat aku membunuhmu. Putri-putri I. Rose, apalagi yang ingin kau katakan? Qiang Wei, kau menipu atasan dan bawahan. Membunuh Raja Poyang. Bahkan jika aku dipotong-potong, itu tidak cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Sang Dou bawa dia pergi. Aku akan menghukum mati Chang Wei dan seluruh keluarganya. Kaisar. Tidakkah kau ingin Chang Wei dan seluruh keluarganya dihukum mati? Chang Wei membunuh ayahku dan Chang Meng. Tapi kaisar harus mengutamakan rakyat. Terlalu banyak orang yang telah mati. Tidak ada lagi kematian. Putri, kakak kaisar yang baik hati. Aku harus memberimu hadiah besar. Aku tidak ingin hadiah apapun. Aku hanya berharap kaisar lebih memperhatikan urusan pemerintahan di masa depan. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Dua ksatria. Hadiah apa yang kau inginkan?